Sebuah pesan. Usir wanita itu. Wujudnya sungguh menakutkan dengan mata terus melotot padaku. Entah kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuh. Bahkan untuk mengedipkan mata dan berteriak pun tak bisa. Wanita rambut panjang itu melayang dan mengembangkan rambut gimbalnya. Usir wanita itu. Makhluk mengerikan itu sedang melayang tepat di atasku, yang masih terbaring di tempat tidur. Tuk, tuk, tuk. Kudengar seseorang mengetok pintu kamar. Kila, buka pintunya, sayang, teriak ayah dari luar, diiringi dengan suara ketukan cepat dan gerakan gagang pintu naik turun. Kila, ada apa, sayang? Aku hanya bisa mendengar suara ayah, tanpa bisa membalasnya. Makhluk mengerikan ini masih mengunci semua pergerakanku. Kalau mau selamat, usir wanita itu, bisiknya. Krek. Pintu kamar terbuka. Wanita berambut panjang itu tertawa melengking dan terbang menembus langit-langit kamar. Kulihat ayah melangkah masuk ke dalam kamar. Namun, sebelum dia mendekat, pandangan mataku sudah mulai kabur, lemas dan jatuh pingsan. Hidungku terasa hangat, tercium bau minyak kayu putih yang menyengat. Perlahan ku membuka mata. Di hadapan sudah ada Mbok Wati sedang mengoleskan sesuatu di hidungku. "Mbok, panas," gumamku pelan. Non Kila udah sadar," ucap Mbok Wati sembari menjauhkan tangannya dari hidungku. "Ini Non, minum dulu." Mbok Wati memberikanku segelas air. Tanganku gemetar saat meraih gelas itu. Masih teringat jelas wajah wanita berambut panjang yang menyeramkan itu. Tak lama, ayah datang ke kamar. Dengan cepat, dia menghampiri. Duduk di sampingku. Aku pun memeluknya dan menangis. "Ada apa, sayang?" tanya ayah sambil mengelus rambutku. "Ayah, takut," bisikku. "Takut kenapa?" Aku melepaskan pelukan dan menatap wajah ayah. Lalu, melirik ke kiri dan kanan. "Kamu nyari apa?" tanya ayah sambil mengusap bekas air mata di pipiku. "Perempuan rambut panjang yang kita lihat di jembatan itu, ya," bisikku. "Jadi dia ganggu kamu?" "Iya, tadi dia ada di sini." "Mau apa dia?" Pertanyaan itu membuatku teringat akan ucapan makhluk mengerikan itu. Kila gak tahu, ya. Dia marah dan bilang. "Bilang apa?" "Usir wanita itu." Ayah terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. "Apa itu aja yang dia bilang?" tanyanya. "Iya." "Apa maksudnya, ya?" tanyaku. Ayah juga gak tahu, sayang. Siapa wanita yang dia maksud? Di sini cuman ada Mbok Wati dan kamu. Apa dia gak suka Kila pulang ke rumah? Kalau dia gak suka kamu di sini, nanti biar ayah yang usir. Sekarang kamu tidur lagi, besok pagi kita obrolin lagi, ucap ayah beranjak dari tempat tidur. "Ayah," panggilku. "Ya." Ayah menoleh. "Malam ini boleh gak Kila tidur di kamar ayah?" Ayah mengerutkan dahinya. Berpikir, "Boleh, tapi ayah beresin dulu ya kamarnya," ucapnya. "Kamu di sini dulu, biar Mbok Wati yang nemenin," lanjutnya seraya berjalan keluar kamar. "Oke," balasku. Sejak tadi Mbok Wati hanya diam saja, duduk di ujung tempat tidur, dekat kakiku. Kepalanya sedikit menunduk, sesekali matanya terpejam. Mungkin Mbok Wati mengantuk. Aku jadi merasa bersalah sudah membangunkannya di tengah malam seperti ini. "Mbok ngantuk?" tanyaku mengagetkannya, hingga membuat matanya terbuka lebar. "Enggak, Non." Dari tadi Kila perhatiin matanya buka tutup terus, balasku tersenyum. Mbok Wati tidak membalas ucapanku, malah ikut tersenyum. "Mbok, kalau ngantuk, mending tidur di kamar. Ayah juga paling bentar lagi selesai." "Nanti aja, Non."
Mbok tunggu bapak datang. Kuraih ponsel di atas nakas. Takjub, ponselku masih tergeletak di sana. Padahal wanita berambut panjang itu menghentak nakas dengan kencang sekali. Kuperiksa notifikasi yang masuk, mulai dari notifikasi email, aplikasi chat dan semua media sosialku. Sepi. Sepertinya teman-temanku masih asik berlibur. Tak lama, ayah sudah kembali ke kamarku. "Udah, sayang," ucapnya, berdiri di dekat pintu, lalu berjalan keluar. Bergegas aku dan Mbok Wati mengikutinya dari belakang. "Mbok, mau kemana?" tanyaku, tertawa kecil. Iya, Mbok balik ke kamar dulu ya, Non," balasnya. "Oke." Mbok Wati berbelok ke arah dapur, menuju kamarnya. Sedangkan aku sudah masuk ke kamar ayah. Sebenarnya jarak kamar kami tidak terlalu jauh. Hanya tinggal melewati ruang tengah saja. "Berantakan banget, ya?" tanya ayah sambil menggaruk-garuk kepala. "Enggak kok," balasku tersenyum lebar. "Kamu tidur di kasur aja," ucapnya seraya berjalan ke arah kamar mandi. "Loh, ayah tidur di mana?" "Biar ayah nanti tidur di kursi," sahutnya. Di kamar ayah memang ada sebuah kursi pijat berwarna hitam, yang menjadi tempat kesukaannya saat pulang kerja. Aku merebahkan badan, lalu memainkan ponsel sembari menunggu ayah keluar dari kamar mandi. Tempat tidurnya wangi sekali. Sepertinya ayah baru saja menyemprotkan wewangian. "Tidur, sayang. Jangan main HP terus. Ini udah tengah malam," tegur ayah, berjalan dari kamar mandi menuju kursi. Aku langsung cepat-cepat menaruh ponsel, lalu menarik selimut. Ayah mematikan lampu. Tak lama, aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Ketika bangun, hanya ada aku saja di dalam kamar. Kuambil ponsel, terlihat notifikasi pesan dari ayah. "Gila, ayah ada urusan mendadak di Jakarta. Tadi mau kasih tahu kamu, tapi tidurnya pules banget. Ayah gak tega bangunin," tulis ayah di aplikasi chat. "Kalau kamu mau beli apa-apa pakai kartu ATM di Laci Nakas." Kubuka Laci Nakas. Ada sebuah kartu ATM berserta secarik kertas bertuliskan nomor PIN. "Ayah berapa lama di Jakarta?" Aku membalas pesannya. "Paling cepat 3 hari kila," balas ayah, "cepat." "Oke, hati-hati ayah, kalau ada apa-apa kabarin ya." "Sayang, siap." Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Mbok," panggilku sedikit berteriak. Namun tidak ada yang menjawab. Aku berjalan ke ruang tengah. "Mbok," panggilku lagi. Treng. Terdengar bunyi seperti benda logam terjatuh. Arahnya dari dapur. Suara apa itu? Apa aku harus mengeceknya? Jangan-jangan itu ulah sih. Rasa takut mulai menyelimutiku. "Mbok," teriakku lebih kencang. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.